kamari ngajelaskeun fardu atau rukun puasa. Sabaraha kamari? 5. Kamari pertama nih niat. Panjang lebar kamari dijelaskeun. Ieu intina. Karena Quran sahna amal innamal amalu biniat. Ya, makanya panjang lebar niat mah. Ieu mah satu pembahasan niat dalam satu pertemuan. Ya. Ieu mah 1 2 3 4 dalam satu pertemuan. Insyaallah beres. Ya, makanya luar biasa. Karena Quran patokanna memang eta. Patokan niat. Makanya kan seueur syarat-syarat niat eta tinggal buka deui lah nya. Nabahas teh ngaranna buka deui mah nya. Tah. Kedua, niat naon? Menahan makan dan minum ya. Nahan makan minum. Nahan makan dan minum. Rukun keduanya eta imsak, menahan. An ukli wa syurbi, tina makan dan minum. Sanajan saeutik nya. Walaupun sedikit makan dan minum. Dalam keadaan sengaja. Orang bahas. Kita bahas satu poin per poin, baca satu-satu. 2 baca. Beres sedikit. Makan dan minum, walaupun makan dan minum tersebut dalam keadaan sedih. Contohnya sedikit coba. Makan sedikit, contohnya. Sisa makanan. Bahasa Sunda naon sisa makanan? Cehil. Bahasa Indonesia naon? Eta sisa makanan anu nyelap gitu Ya. Makan, termakan dengan puasa atau bekas ada rasa segala macam, itu kan sedikit. Batal enggak? Batal. Walaupun sedikit. Minum, ini sedikit teman contohnya. Ludah yang keluar dari batas gigi. Ya, nugis keluar di batas gigi, ngondo, ya batal. Ya, memang normal mah, tapi syaratnya ludahnya tidak tercampur dengan darah. Ludahnya tidak tercampur dengan apa-apa, masih murni bersih ludahnya, tidak tercampur dahak dan segala macamnya, boleh diminum. Ya, asal jangan keluar dari batas gigi. Batas gigi dalam bentuk keluar dari batas gigi. Jika sudah keluar dari batas gigi maka batal ya, bisa membatalkan. Ulah keluar. Ulah di luar, keluar. Ya kan contohnya contoh lamun gigi lah. Gigi ya, gigi ngalungkeun nya. Ada disebut luar mana? Nu dia apa nu dia? Tak ieu luar kan? Jero mana? Paham? Nah, itu. Ya, gitu. Pokoknya batasnya gitulah. Dia kena. Perhatikan. Karena kunaon teu mungkin atuh kasih mah. Kecuali kieu orangnya. Hop ge logika. Karena kunaon katutup ku ieu. Ya kan? Gitu. Oh, dikeluarkeun. Geus kaluar ieu posisina. Geus keluar posisinya. Batal karena posisinya geus keluar. Terus. Terus. Nah, itu kan poin-poinnya. Awas, itu syaratnya. Itu syarat-syaratnya itu. Jika ada untuk sengaja. Jadi poin-poin dalam keadaan sengaja. Nah, kumaha lamun lupa? Bagaimana kalau lupa makan dan minumnya besok? Ya. Nanti dijelaskan, betul. Jadi harus ada kesengajaan. Selama sengaja, apapun yang dimakan dan minum itu akan membatalkan puasa, walaupun sedikit. Terus.
Nah, jika seseorang dua hal dalam keadaan lupa. Tadi dijelaskan dalam unsur sengaja. Bagaimana tidak sengaja? Satu bisa lupa, nomor kedua bisa memang tidak tahu hukum. Nah, ia dalam keadaan sengaja, ya kan? Lawan tidak sengaja berarti ada dua. Ya, bisa karena lupa, bisa karena bodoh. Nah, lupa dalam keadaan dia lagi berpuasa. Sugan tetap puasa, ya. Itu, ya. Lupa. Kalau memang lupa, diampuni, ya, diampuni. Tidak membatalkan puasa. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya, karena atau bodoh. Nah, mungkin bodoh bagi duanya. Tidak mengetahui hukum. Nah, lebih jelasnya di hukum dijelaskan di depan. Yang tidak mengetahui hukum itu nanti bagaimana? Nah, penjelasan terus berikutnya. Terus beres. Nah, iya poinnya bagi dua deui. Tidak tahu dua iya. Nah, satu baru masuk Islam, mu'alaf. Mu'alaf. Baru masuk Islam. Kedua, jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Nah, tidak tahu dia tadi kan? Nah, tidak tahu seperti ini. Berarti bisa tidak tahu itu hukum memang dia baru masuk Islam. Contoh, seseorang besok puasa, malam baru masuk Islam dan belum memang belum diberitahukan bahwa pembatalan puasa, salat dan segala macamnya. Ternyata pas siang dia makan, ditanyalah, kok kamu makan sedangkan kamu puasa kan? Oh, emang puasa membatalkan emang makan membatalkan puasa? Nah, pada pertanyaan seperti itu. Karena memang dia tidak tahu. Oh maaf, karena saya baru masuk Islam. Tadi malam contoh masuk Islam. Nah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa dikarenakan baru masuk Islam. Nah, bodoh yang diampuni, yaitu pertama itu. Yang kedua, orang yang jauh dari ulama sehingga tidak tahu dengan hukum syariat, pembatalan puasa, salat dan segala macamnya. Menurut kenyataan zaman sekarang itu sangat langka, di mana kadang-kadang ada media, ada segala macamnya. Jadi orang yang tidak tahu, yang tidak paham dengan hukum ada dua. Satu orang yang masuk Islam, dua orang yang jauh dari rumah. Yang terjelas itu tidak termasuk kita, ya, gitu. Luar biasa. Nah jadi syarat-syarat itu nomor dua. Jika tidak demikian, maksud demikian ya, jika memang dia bukan orang mu'alaf, tidak baru Islam, sudah lama Islamnya, bahkan turunan Islam lagi, tiba lagi. Dan tidak jauh ulama lo di mana kanan kiri pada ulama. Ngan cuma dia tidak mau belajar, ngaji dan segala macam. Nah, itu tetap tidak akan diampuni. Tetap batal puasanya. Maka dalam keadaan sengaja dan segala macam tetap batal. Karena kenapa? Ini dua tidak tahu ini bodoh itu yang bisa diampuni. Ya. Lamun beri orang kuat diampuni ente atau ente lah ngarang bahaya. Ya, karena tidak termasuk syarat pembatalan. Jadi yang kedua kita dijelaskan lagi secara melapad yang dikatakan. Pertama yaitu menahan dari makan dan imsak. Makan dan minum. Walaupun sedikit makan dan minumnya dengan ada unsur kesengajaan tamud. Apalagi kalau nasian lupa, ya, atau memang bisa lupa, bisa tidak tahu, bodoh, jahil, maka tidak batal. Karena ada dua, orang yang baru masuk Islam, ahdil bil Islam, atau orang yang hidupnya ba'id dan anil ulama, jauh dari ulama. Jika tidak demikian maka batal. Jadi syarat kedua yaitu menahan makan dan minum. Nah, dalam keadaan walaupun sedih, nah ibadah pembagian kan, walaupun sedikit. Dalam keadaan sengaja. Ada dua keterangan.
Kalau memang tidak sengaja, ada dua, bisa lupa, bisa bodoh. Ulah berarti ya. Tidak tahu hukum, tidak tahu, tidak tahu. Hese tapi nyebutannya gitu. Sudah wes. Tidak tahu. Dua, ada yang diampuni, orang yang tidak tahu itu. Satu, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, atau orang yang jauh dari Allah. Itu yang diampuni. Selain itu batal. Selain itu batal. Ya, batal namanya. Itu tidak diampuni. Nah, terus menahan jima. Ketiga, menahan jima. Nahan. Lain jima dan menahan jima. Ya beresnya duanya. Ya hapus sih soalnya panjang. Beres ya. Nah, ini kan sebuah metode kan ini ya. Tiganya. Menahan jima. Yes, gitunya. Menahan jima. Jima non jima? Bersetubuh hubungan badan. Nah, memasukkan hasafah kepada parji. Hasafah non hasafah? Hasafah non? Lain panjang nah, helm na doang. Ya, itu. Ada parji ada parji. Ya. Itu. Jadi ketika berpuasa memasukkan cuma hasafahnya ke dalam farji batal. Walaupun tidak keluar mani. Ya. Harus batal. Gitu. Jadi naudzubillah, contohnya ada seorang laki-laki dan perempuan berpacaran, jeron asup eta doang jinah. Ya, gitu. Jadi hukum. Jadi masukkan hasafah ke dalam parji, ya. Itu dapat membatalkan puasa walaupun tidak keluar mani, ya. Ya, karena kenapa? Batal. Dan penjelasannya sebenarnya panjang lebar ya. Sementara seperti itulah. Terus dalam keadaan sengaja. Yang jadi pertanyaan, bagaimana yang tidak sengaja? Jima sengaja. Ada lawan dari sengaja? Benar tadi? Tidak sengaja berarti lupa. Ya. Itu. Ayat keterangan terus. Terus. Berarti jima dalam keadaan sengaja. Kalau jima dalam keadaan lupa. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Lupa naon maksudnya tidak keluar. Ya. Nah, beberapa keterangan mereka tuh memang lupa dalam keadaan sedang berpuasa. Lupa sedang berpuasa. Ya, lain lupa. Ya, lupa dalam seorang suami istri melakukan. Dia ternyata lupa, ternyata ini bulan puasa. Nah, contoh itu ya. Dalam keadaan lupa. Maka yang seperti itu kalau memang lupa seperti makan. Makan kan kalau makan dalam keadaan lupa batal tidak puasa nak? Enggak membatalkan puasa karena jima dalam keadaan lupa sama tidak membatalkan puasa. Ya, tapi dengan keadaan lupa. Tapi sebenarnya itu sangat jarang terjadi, ya. Sangat jarang terjadi. Kalau makan mungkin makan minum mungkin sering. Ya, makan minum. Keluar capek panas-panasan segera datang ke rumah, buka kulkas, minum, ya. Wallahu alam atau lupa atau sengaja ada kemana itu ya. Ya. Sama. Tetap sama. Dik dan naonan. Terus nah,
sebenarnya ini dijadikan nomor hitungan yang kesekian, bisa liar tapi adanya. Cabang tidilah. Berarti mengeluarkan mani, keluar mani. Ada beberapa penjelasan. Terus penjelasannya. Nah, jika dikeluarkannya dengan tangan, bisa dua, tangan sendiri, tangan istri. Sebenarnya dulu ada amat, karena sekarang tidak amat maka istri cukup. Nah, dua hukum ini dikeluarkan dengan tangan, baik pun dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istri. Dua-duanya sama membatalkan puasa. Cuma bedanya ada hukum yang berbeda. Jika mengeluarkan air mani disebut onani, cokbun, maksudnya itu. Jika memang dikeluarkan dengan sendiri, hukumnya haram. Tapi tetap membatalkan puasa. Jika dikeluarkan sama istri, hukumnya tapi tetap batal. Contoh laki-laki dan perempuan, laki punya suami istri, geus teu kuat ya gitu. Memang udah ada kuat, sedangkan istri dalam keadaan halangan haid atau nifas atau segala macam. Aduh. Gitu lah. Boleh asal dengan istri, tapi bukan pacar. Allah sembarangan. Istri sah ya. Dan ingat lagi bukan istri orang ya, gitu. Sembarangan. Karena kenapa? Kalau di orang wetan kan nyebut gini, istri itu sama dengan perempuan, ya bisa salah paham, ya, gitu. Istri, ya, gitu. Istri sah, ya, dikit. Boleh. Haram, ente, ya. Tapi kedua-duanya sama membatalkan puasa. Kenapa dipisahkan? Karena ada hukum yang berbeda di sana, ya. Mulkos sendiri mah, istri kemah, itu boleh, itu diikut. Terus apakah ku tangannya selain tangan ku istri boleh tuh? Atau boleh selain tangan lagi ya? Itu, itu sepanjang itu oleh di bahasannya. Yes. Paham ya? Jadi mengeluarkan mani baik laki-laki perempuan oleh tangan sendiri ataupun oleh istri segala macamnya, itu tetap dua-duanya membatalkan puasa. Hanya perbedaan kalau sendiri mah batal haram, ya, plus doraka, ya. Ini kudu kodok deh ya. Kudu kodok lah dia kena. Mau istri mah batal tapi tidak haram, ya. Kodo tuh atau kodo lah, ya. Dia kena kodo. Nah, terus. Nah, berikutnya sentuhan, Tuhan kulit tanpa halang. Nah. Jadi antara kulit ke kulit. Contoh suami istri siang hari pas waktu bulan puasa memang tidak pakai baju, tidak melakukan jima, bedak, jangan itu keluar, batal. Karena ada sentuhan. Digaron kumaha? Atau digaron kira-kira amat garan. Ya, itu. Contoh tonggong nu garoan, punggung yang digaro sampai wow ya tuh ya. Ya, karena memang ini harus dengan syahwat. Kalau keterangannya itu. Nah, tapi kalau ada penghalang keluar itu tidak membatalkan selagi ada penghalang. Ya, atau memang seperti merangkul tanpa syahwat ya dengan istri awas istri ya, istri sah nyadiakeun awas istri sah. Dan itulah tidak membatalkan gitu. Terus nah, ini kan semua yang membatalkan. Baik dengan tangan, onani dengan tangan sendiri atau tangan istri membatalkan. Hukum yang berbeda dua. Terus atau dalam keadaan bersentuhan kulit tetap batal. Dua-dua ini yang membatalkan dengan rinciannya. Yang ketiga ini tidak membatal, batal, tidak batal puasanya. Dalam keadaan tilunya. Nah, ini tidur. Pan dibagi kinki ya.
Ini metode kan ya. Pertama dalam keadaan tidur. Kedua, hah? Melihat. Terus, fikir, menghayal. Contoh, seorang lagi puasa tidur, bangun basah, batal tidak? Karena tidak sengaja. Ya, ngompol. Kecuali sebelum bangun, aduh, can keluar kapalang. Itu, kecuali. Ya, batal. Dua, melihat. Ya, melihat. Contoh seorang laki-laki nongkrong, lihat seorang perempuan, buah, meledak ya. Itu. Batal? Karena hanya melihat atau memikirkan. Ya gitu. Dibayangkan sampai keluar. Batal. Ya. Atau lah ya. Itu. Ya, gitu. Nah, terus jadi hasil beres ya, 3 ke 4-nya. Katilu beres, menahan jima. Menahan jima dalam keadaan sengaja itu bisa dalam keadaan lupa atau kok keluar mani cabang dirinya. Lupa dalam posisinya dalam dia keadaan berpuasa. Ya, lupa dalam keadaan berpuasa. Cabang dari keluar jami yaitu keluar mani. Keluar mani ada 2 kategori, ada yang bisa membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Ini batal. Membatalkan puasa. Pertama, mengeluarkan air mani dengan tangan, baik tangan sendiri ataupun tangan istri. Cuma hukumnya yang berbeda. Kalau tangan sendiri hukum onannya haram, tapi tetap batal puasanya. Kalau dengan tangan istri hukumnya tidak haram. Tidak haram lah, atau boleh tidak haram ya. Tidak haram, nyambungkan dia bisa. Tidak haram, nyambungkan dia bisa. Diperbolehkan, tapi tetap batal. Ya, terus apa sih ada yang membatalkan? Adanya sentuhan kulit tanpa penghalang. Itu pun bersentuhan keluar mani tanpa ada penghalang sentuhannya, maka membatalkan puasa. Ada yang tidak membatalkan puasa, keluar mani tapi tidak membatalkan puasa. 3 kategori. Sementara pertama bangun tidur mimpi basah. Batal? Tidak. Asal murni tidur. Ya. Tidak dicocok. Ya. Tidak diome-ome, ya. Terus dalam keadaan melihat, ya, hanya melihat, tapi bukan memang direncanakan ya, entah, dalam keadaan melihat, awas ya, iya mas, siap, di save ya Allah, ya, dalam keadaan melihat. Terus ketiga, menghayal atau bahasa, ya, gitu, batal. 3 perkara ini yang tidak membatalkan puasa, walaupun keluar mani, paham? Terus berikutnya. Menahan dari muntah dengan sengaja. Syarat keempat adalah menahan muntah. Utah. Nah, kita bahas dulu muntah. Muntah itu apa? Utah. Keluar kembalinya makanan dari jauh dalam perut. Itu muntah. Masuk, keluar dari. Itu muntah. Muntah ini akan membatalkan puasa apabila dilakukan dalam keadaan sengaja. Emang bisa muntah sengaja? Bisa. Iya kan contohnya. Colok gitu kan muntah sengaja. Atau memang mencium sesuatu yang bau. Ya. Muntah ya sampai ya. Gitu kan. Batal. Ya. Selagi itu sengaja batal. Ya. Terus. Jika ia terpaksa. Ini kan sengaja. Kalau ini berarti tidak sengaja. Terpaksa kan? Batal? Tidak. Sebenarnya ada kategori 3 batalnya. Muntahnya itu tidak batal. Tapi kalau memang beberapa keterangan melebihi 3 kali keluarnya, itu bisa membatalkan puasa. Kalau warna kerak 3 kali. 1. Pertamanya. Jika 3 kali keluarnya, itu bisa batalkan puasa. Atau hanya 1 kali keluarnya, tapi ada yang balik lagi. Ainu kalem deui, batal. Atau tidak ada yang balik lagi, cuma mulutnya tidak dicuci setelah muntah tersebut. Akhirnya bercampurlah sisa muntah dengan air liur ludah, masuklah, batal. Berarti gimana harus yang membatalkan puasa? Ketika muntah langsung cuci semua anggota, semua mulut
bagusnya kan sampai mahraj ha, kan? Iya, tapi awas ya gitu. Ya, bagus. Karena kenapa? Ketika kecampur tetap batal. Karena kenapa? Mutanajis kan? Nah, najis itunya ludahnya. Karena ada campuran ludahnya. Lumayan campuran sisa naon, oregna gitu. Nah, diikenanya. Jadi sekali lagi, jika muntah itu memang disengaja ini membatalkan puasa. Kalau memang tidak disengaja ini tidak membatalkan puasa. Tapi ada penjelasan. Ya, kalau memang 3 kali, ada beberapa yang mengatakan batal. Ya, ada juga yang tidak. Menurut kaul yang hati-hati itu membatalkan puasa, atau hanya 1 kali keluarnya. Ada yang masuk lagi, bukan yang keluarnya itu yang batal, tapi masuk lagi. Ya, walaupun sedikit itu masuk batal. Ya, jika kita memang memang masih bisa mengeluarkan ya keluarkan, atau hanya 1 kali keluar, mulut kita tidak dibersihkan sehingga bercampurlah air ludah dengan sisa rasa ataupun apa, kan ada rasa pahit segala macam kan gitu. Nah itulah itu membatalkan puasa. Nah itu penjelasan yang membatalkan puasa. Nah nanti sebentar sebelum kelima, tadi ada yang dijelaskan masalah ludah, dipertamakan ludahnya, ludah. Ada yang sering keluar itu adalah dahak. Nomor seperti itu makan sengaja, nomor keduanya sama tinggal 2 tadi lupa, dari keduanya masuk ke kedua itu kan ada ludah tadi, minum sedikit tuh minum ludah kan ya, minum sedikit, minum kita batal ya, minum sedikit minum ludah itu yang sering keluar ludah itu ada dahak, cabang tidak dahak. Nah kalau dahak bagaimana hukumnya? Dahak ada 2 asalnya, ada dahak yang dari kepala, dahaknya ada yang dari kepala, ada yang dari perut. Bahas tuman helan, kepala apa perut. Contoh kepala. Kalau yang dari kepala, di kepala itu kan kalornya, nah kepala batal, ditelan batal, mutlak. Ya, awalau terkecuali ketika menelannya itu memang sulit untuk mengeluarkan. Kan ada yang memang sengaja masuk, tanpa sengaja itu masuk gitu kan, itu boleh, lain lagi. Tapi rata-rata yang di kepala itu memang bisa dikeluarkan. Ya kan? Kamu sampai gitu kan? Bisa keluarkan. Ya. Itu. Apalagi berasa, rasa naon. Ya. Jadi ingat, yang di kepala itu memang membatalkan puasa. Nah, saya sebutnya di kepala kan di hidungnya. Masuknya di hidung. Terus karena lakannya. Nah, kan kerasa keluarnya. Kerasa kan keluarnya. Bisa ketika dikeluarkan. Selagi bisa dikeluarkan itu keluarkan. Tapi misalnya bisa untuk dikeluarkan, kita tidak mengeluarkan, lumayan asin, ya batal, batal ya. Awas, nah, itu posisinya. Di sini dijelaskan di sana. Terus kita yang bahas yang dari perut. Nah, ada yang membatalkan, ada yang tidak berarti kan kepala itu. Kalau memang tidak bisa dikeluarkan, ada turun dengan sendirinya. Di beberapa kitab dijelaskan, Kifatul Akhyar dijelaskan seperti itu. Kalau dari perut. Selagi kita bisa mengeluarkan, keluarkan. Ya, tapi sebenarnya ada keterangan selagi tidak melewati batas mahraj ha, ya, tengah tenggorokan. Ada yang nyebut kho, ya, tapi ha. Nah itu boleh ditelan, Tapi kalau memang bisa dikeluarkan, udah keluar nih, lagi, ya kita batal, ya, gitu. Tapi kalau memang masih di dalam, boleh, ya, boleh di dalam. Ini sengaja dikeluarkan. Ya gitu, ditelan lagi batal, ya batal dikena. Batuk kumat, dahak, sama di perut, di perut. Nah contoh batuk, ayah dahak, batuk, pok, kata sengaja tuh, tetap batal tuh, karena tidak sengaja, ya kecuali dibatukan, ya lumayan, ya, ya, dan sebenarnya ada beberapa penjelasan. Ada yang sengaja mengeluarkan itu, ada yang membatalkan, ya. Beberapa ulama yang membatalkan. Karena ada yang dikeluarkan sengaja. Tapi lebih inilah. Lain deh setengah. Jadi ini kan baru syarat pembatalan ya. Jadi kalau dari kepala, ingat, kebanyakan memang itu membatalkan. Karena bisa dikeluarkan kan? Rata-rata bisa dikeluarkan.
kadang kita yang narik kan, gitu kan? Kecuali memang dia masuk sendiri ke tempat kita tahu. Contoh lagi tidur. Nu salesma tidur kieu ngalir teu? Batal teu? Teu batal. Kan hayang sorangan ya. Gitu. Ya, tidak dirasa, ha? Iya kena. Tidak biasa. Pasrah orang tidur, ha? Nah, di perut seperti tadi bahasanya. Nah, seperti tadi. Nyata pembahasan masalah makan. Masa minumnya. Bahasan kedua. Ya tadi keempat beres. Keempat yaitu menahan muntah. Penjelasan sudah dijelaskan tadi. Terakhir sekarang. Soim. Terus beresin tuh, Pak. Beresin. Terus? Terus. Terakhir. Soim. Orang yang berpuasa. Soimah. Orang perempuan yang berpuasa. Nah, soim. Ada beberapa keterangan di dalam kitab Kasyifah, Safina dan segala macam. Soim itu termasuk orang yang syarat dari rukun dari puasa. Orang yang rukun dari puasa. Orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa disebutkan jadi rukun? Karena dalam puasa itu secara keseluruhan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan. Karena kenapa? Kalau memang puasa dideskripsikan dengan menahan makan dan minum, orang tidur pun menahan makan dan minum, ya. Makanya berbeda dengan sholat. Sholat kan bisa kebayang, ruku dan segala macamnya, bisa dideskripsikan, bisa istidhar, ya. Bisa istighfar. Sekarang ini tidak bisa. Itu alasannya kenapa orang yang puasa seperti yang jual beli kan memang tidak, ketika jual belinya tidak ada barang yang tidak bisa dibayangkan, maka penjual dan pemberi itu menjadikan syarat rukun menjadi itu. Seperti rukun nikah, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Ya kan? Itu. Karena kan pernikahan itu kan hanya sebuah ikatan. Makanya dijadikan syarat. Nah, puasa pun sama, tidak bisa didefinisikan kan untuk puasa itu. Makanya soim itu menjadikan salah satu rukun atau syarat dari berpuasa. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan ditarik lurusnya, syarat puasa itu tarik lurusnya karena beberapa keterangan itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali masing-masing mempunyai pendapat. Di Imam Syafi'i lah ada mengenai bab rukun puasa. Syarat puasa rukun puasa yaitu secara keseluruhan di Imam Syafi'i dikategorikan 3. Satu yaitu niat, kedua menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, ketiga adalah soim, orang yang berpuasanya. Kalau ditotalkan, kalau memang disimpulkan sesuatu. Pertama, dari 5 itu bisa disimpulkan. Pertama, kemarin kan dijelaskan niat itu tidak bisa ganti. Nomor kedua, menahan dari ketiga, menahan dari 4, muntah sengaja. 2, 3, 4 itu kan intinya pembatalan puasa ya. Berarti menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Dan kelima adalah soim. Jadi kalau diringkas, pembatalan puasa itu yang 5 itu sebenarnya cuma ada 3. Pertama niat, kedua menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa, ketiga yaitu orang yang soim, orang yang berpuasa tersebut. Paham ya? Itu bekal kita berpuasa. Insyaallah beberapa keterangan, beberapa syarat motif pembatalan dan segala macamnya nanti akan bahas insyaallah di pertemuan minggu depan.